haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, kuduskan pikiran, hati, dan roh kami lagi ya Tuhan. Sejenak dalam ibadah raya kedua ini kami mau baca, renungkan apa yang kami dengar dari nasihat firman-Mu. Urapi pikiran, hati, dan roh kami. Urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu. Kami sediakan hati kami yang terbaik untuk jadi rumah kediaman firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu tidak akan kembali sia-sia ketika kami dengan kesungguhan hati mengizinkan firman-Mu mengingatkan, mendidik, menasehati kami, mengoreksi kami, dan kami akan beroleh berkat dari nasihat firman Tuhan yang menguatkan, yang meneguhkan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber segala berkat, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan saudara yang kekasih. Shalom. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah raya kedua ini saya mengajak kita semua lagi untuk menyediakan hati kita yang terbaik untuk baca, dengar, renungkan, dan terus belajar menghidupi nasihat firman Tuhan dalam hidup kita. Saudara yang kekasih, baik kami yang ada di dalam gedung ini dan saudara kami yang ikut juga menyaksikan tayangan ini, dimanapun Bapak Ibu saudara berada, baik saudara melihat malam hari ini, esok, lusa, bahkan hari berikut, kami percaya bahwa firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, yang kita renungkan, pasti mengerjakan yang terbaik dalam hidup kita ketika kita berani tanamkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara yang kekasih, kita bersyukur sampai minggu yang ketiga dalam ibadah raya kedua ini. Kita masih menikmati pemeliharaan Tuhan yang sungguh-sungguh kita dapat rasakan dari hari-hari yang Tuhan izinkan kita melewatinya. Ada banyak aktivitas, banyak pekerjaan yang kita lakukan, tetapi kita bisa lihat dan kita bisa rasakan betapa Tuhan mengasihi dan menyertai kehidupan kita. Saya mengajak saudara yang membawa Alkitab, atau saudara yang tidak membawa silakan mendengar. Saya membaca Ester pasal 4, ayat 13 dan ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata demikian. Maka Mordekhai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Ester. Ester, jangan kira engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Ayat 14, sebab sekalipun pada saat ini engkau berdiam diri saja di dalam istana, bagi orang Yahudi akan timbul juga, akan datang juga, akan hadir juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, itu kira-kira pembacaan dari kitab Ester pasal 4 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Kalau kita baca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-17 akan menjadi lebih jelas bagi kita. Tetapi malam hari ini dalam ibadah raya kedua ini, saya pun percaya bahwa apa yang kita dengar dari yang kita baca dan kita renungkan, maka ketika kita izinkan hati kita untuk diingatkan, untuk dinasehati, untuk dididik, maka kita akan menikmati apa yang Tuhan janjikan bagi orang-orang percaya. Dalam kesempatan ini, saya mengajak kita untuk pikirkan
dan renungkan hal berikut ini. Yang pertama, jika kita merasa tidak mampu dalam menghadapi kesulitan hidup, mengapa harus memaksakan diri? Yang kedua, jika kita sadar ada Tuhan, ada Allah yang selalu menyediakan yang terbaik, mengapa kita tidak mengandalkan Tuhan? Nah, saudara yang kekasih, dua hal yang kita dengar patut kita pikirkan, patut kita renungkan. Betapa kita melihat ada banyak orang di sekitar kita berjuang, berusaha, berjeri lelah untuk sampai kepada tujuan yang dimaksudkan dalam rancangan dan pikirannya. Tentu tidak ada yang salah. Tetapi ketika seorang anak Tuhan memaksakan diri dengan kekuatan yang sangat terbatas, dengan kemampuan yang sangat terbatas, dengan kecakapan yang sangat terbatas, mengapa kita harus paksakan diri kita? Sebagai seorang anak Tuhan, tentu kita ingat nasihat firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tetapi terkutuklah orang jauh dari berkat-berkat Allah, jauh dari anugerah Allah. Siapapun dari anak-anak Tuhan yang mengandalkan kekuatan dan kemampuannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anak Tuhan, pengikut Tuhan, jangan pernah ada dalam sikap seperti hal yang pertama. Jangan paksakan diri untuk sampai kepada tujuan yang kita rencanakan sendiri, yang kita pikirkan sendiri. Jika kita tidak mampu, jika kita tidak sanggup, mengapa kita tidak bergerak dan melangkah dalam sikap yang kedua? Kita tahu, kita sadar, kita percaya ada Allah yang selalu menyediakan yang terbaik. Mengapa kita tidak mau rendah hati? Lalu datang kepada Tuhan dan berkata, "Ya Tuhan, kekuatan kami terbatas, kemampuan kami terbatas, kecakapan kami terbatas. Kami mengandalkan Engkau, Allah yang tidak terbatas, Allah yang ajaib, Allah yang sempurna, Allah yang tidak pernah gagal. Kami mengandalkan Engkau dalam hidup kami." Itulah sikap yang patut dari seorang anak Tuhan yang ketika dia sadar, ketika dia percaya bahwa Tuhan selalu menyediakan yang terbaik dalam hidupnya. Kekasih-kekasih Tuhan, saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dalam topik seperti dalam transparansi kita. Dia Allah yang kita sembah, selalu menyediakan yang terbaik. Jika kita ada sampai hari ini, jika Tuhan izinkan kita ada sampai hari ini, Allah tidak pernah merancangkan yang jahat. Allah tidak pernah merancangkan yang buruk. Allah tidak pernah merancangkan supaya kita menderita, mengalami kehancuran. Tetapi Dia yang mengizinkan kita ada sampai hari ini. Dia yang mengizinkan kita ada sampai kesempatan ini. Firman Tuhan berkata, Dia Allah yang kita sembah, Yesus Kristus Tuhan, selalu menyediakan yang terbaik. Yang percaya katakan amin. Dia selalu menyediakan yang terbaik. Itu sebabnya apa yang kita pikirkan pada bagian pertama. Mengapa engkau memaksakan diri? Mengapa engkau memaksakan kekuatanmu yang terbatas? Ada Tuhan, ada Allah yang selalu sediakan yang terbaik dalam hidup kita. Memang
Ada bagian yang harus kita kerjakan. Ada bagian di mana kita harus lakukan sesuatu. Tetapi harus tetap ada di dalam pertolongan dan campur tangan Tuhan. Tetap harus ada dalam penyertaan Tuhan. Tetap harus mengandalkan Tuhan dan berserah kepada Allah yang kita sembah, Yesus Kristus Tuhan. Apa yang engkau cari dalam hidupmu, sesungguhnya Allah sudah sediakan. Apa saja yang kita cari, hidup bahagia, Allah sudah sediakan. Diberkati secara rohani, Allah sediakan. Diberkati secara jasmani, Allah pun sudah sediakan itu. Apa yang engkau cari? Apa yang kita cari sebagai anak-anak Tuhan? Sesungguhnya Allah sudah sediakan. Lalu ada pertanyaan demikian, saudara. Jika demikian, apa yang diajarkan dalam nats yang kita sudah membaca, bahkan sebelum ayat 13 dan ayat yang ke-14, apa yang diajarkan dalam nats itu bagi kita untuk menerima, untuk menikmati, untuk merasakan yang terbaik yang disediakan Tuhan bagi anak-anak Tuhan. Apa yang diajarkan kepada kita? Kesempatan ini kitab Ester akan menasehati dan mengajar kita. Apakah saudara memilih mau dinasehati atau tidak? Tetapi ingat, apapun yang kita cari dalam hidup ini, sesungguhnya Allah sudah sediakan. Jika Allah berkenan karena melihat seperti nats yang akan mengajar kita, kita berani tampilkan sikap itu. Kita berani hidup seperti yang diajarkan firman Tuhan. Maka yang kita cari, yang terbaik, yang disediakan Tuhan, kita pasti akan menikmati dan merasakannya dalam hidup ini. Mari kita melihat apa yang diajarkan dari nats kitab Ester pasal 4 itu. Yang pertama, kitab Ester pasal 4 ayat pertama sampai ayat yang ke-17 mengajarkan demikian. Yang pertama, seorang anak Tuhan harus bersedia mendengar nasihat ataupun teguran. Harus bersedia. Tidak boleh mendengar nasihat atau teguran lalu menolak. Tetapi harus bersedia mendengar. Seringkali kalau kita lihat ada orang yang ditegur, dia mengambil sikap dalam sikap yang tidak baik. Kecut hati, menjadi tawar hati. Seringkali kalau kita lihat, ketika firman Tuhan menegur kita, mengingatkan kita, kita merasa itu bagiannya orang lain, bukan bagian kita. Itu sikap yang salah. Harus bersedia mendengar nasihat ataupun teguran dari firman Tuhan. Kepada Ester, Allah titipkan sebuah teguran lewat seorang pamannya bernama Mordehai. Apa yang kita membaca tadi? Ratu Ester ditegur. Hai Ester, jangan engkau kira engkau di dalam istana raja. Hanya engkau yang terluput dari antara umat Tuhan. Hai Ester, jangan engkau merasa di tempat yang nyaman itu engkau bebas dari masalah, engkau bebas dari persoalan. Mordehai katakan kepada Ester, Ester, beberapa waktu yang lalu seorang pembesar di istana Raja Ahasweros memberikan pemberian yang cukup banyak kepada raja dengan satu permintaan, supaya semua orang Yahudi
supaya semua orang yang mengikut Tuhan dilenyapkan, dibinasakan. Mordekhai tegur Ester. Karena Mordekhai tahu di dalam istana sebagai seorang istri bagi raja, dia merasa pasti tidak kekurangan. Dia bisa merasa pasti nyaman dan sangat nyaman. Tetapi Mordekhai ingatkan dia. Ester, apakah engkau lupa nenek moyangmu orang Yahudi dan engkau keturunan dari orang Yahudi? Jika tiba waktu dari permintaan Haman ini untuk melenyapkan dan membinasakan orang Yahudi, engkau pun pasti lenyap dengan siapa yang bersama engkau di istana raja. Seorang yang bernama Ester ketika ditegur seperti itu, dia pasti kaget. Secara jasmani dia bisa berpikir, pamanku Mordekhai mengapa terlalu demikian? Aku sementara menikmati istana. Aku sementara menikmati bukan kecukupan dan kelimpahan saja, tetapi segala sesuatu sebagai istri raja. Aku berhak mendapatkannya. Aku berhak memilikinya. Ketika dia dengar teguran yang keras, Ester, jangan engkau kira kalau engkau di istana, engkau luput dari kematian dan kebinasaan itu. Wah, luar biasa teguran itu diperdengarkan kepada Ester. Sementara suasana bagi Ester di istana raja sebagai istri bagi Raja Ahasweros luar biasa, pasti sangat menyenangkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika teguran itu diperdengarkan kepada Ester, maka sekaligus Mordekhai menyampaikan nasihat. Ester, siapa tahu dalam posisimu sebagai ratu sekarang ini, engkau bisa kerjakan sesuatu, engkau bisa lakukan sesuatu. Mari bersama-sama dengarkan nasihatku, hai Ester. Jumpai dan temui raja, minta belas kasihnya. Itu nasihat. Kepada Ester diperdengarkan, engkau tidak boleh hidup sendiri bagi dirimu sendiri. Pikirkan nasib umat Tuhan. Pikirkan nasib dari anak-anak Tuhan. Karena jika engkau tidak lakukan sesuatu, kita semua pasti akan dilenyapkan. Nasihat dan teguran yang keras datang kepada Ester. Ternyata dia dengar. Ternyata dia taruh di dalam hati dan dia renungkan. Ester sadar bahwa memang dia tidak boleh hidup bagi dirinya sendiri di dalam istana. Memang jika dia hanya berpikir untuk dirinya sendiri, dia bukan hanya cukup dan melimpah, ya bahkan sekali lagi dia bisa memiliki apapun yang menjadi kemewahan di tengah-tengah istana raja. Tetapi teguran dan nasihat yang datang kepada Ester, dia berani dan bersedia mendengar. Itu sangat luar biasa. Hari-hari sekarang ini kalau ada di antara anak-anak Tuhan mendengarkan teguran yang keras, wah luar biasa. Dia bahkan bisa tinggalkan tempat persekutuan ibadahnya. Jika mendengar teguran yang keras, seseorang bisa lari dan tinggalkan ibadah persekutuannya kepada Tuhan. Mau membela diri. Mari kita belajar seperti yang diajarkan dalam nats ini kepada kita. Bersedia mendengar nasihat dan teguran yang datang dalam hidupnya. Baik sebagai kaum muda, baik sebagai kaum bapa, baik sebagai kaum ibu, di segala profesi yang kita hidupi setiap hari,
Kita harus bersedia mendengar nasihat dan teguran. Barangkali kalau Mordekhai bukanlah paman dari Ester, mungkin Ester akan mengesampingkan nasihat dan teguran itu. Barangkali jika Ester bukan paman, bukanlah seorang yang menjadi keponakan dari Mordekhai, mungkin Mordekhai pun tidak meminta pertolongan, tidak menasehati, tidak memberi teguran. Tetapi Allah sudah rancang itu semua pada zaman itu, supaya zaman ini menjadi berkat bagi kita semua. Bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus bersedia mendengar nasihat ataupun teguran yang diperdengarkan kepada kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, apa yang kita bisa belajar yang harus menjadi sikap kita dalam Nats Kitab Ester pasal 4 ayat pertama sampai ayat yang ke-17. Yang kedua, firman Tuhan berkata demikian. Berani menyangkal diri, lalu masuk dalam doa puasa di hadapan Allah yang maha kuasa atas kehidupan umat Tuhan. Setelah mendengar nasihat dan teguran, apa yang menjadi sikap berikut dari Ester? Dia katakan, jika demikian, tidak ada cara lain sebelum saya menghadap raja di istananya, sebelum saya datang menghampiri tahta kerajaannya. Mari kita bersama-sama menyangkal diri di hadapan Allah. Mari kita merendahkan hati. Mari kita berpuasa. Mari kita mohon pertolongan Tuhan bersama-sama. Mari kita datang di hadapan Tuhan, meminta campur tangan dan pertolongan Tuhan. Mereka menjadi orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Dalam bahasa Alkitab mereka menampilkannya dalam sikap berdoa, puasa bersama-sama. Menyangkal diri. Sementara makanan bagi Ester, pasti makanan di istana tersedia secara melimpah. Bukan sesuatu yang biasa, makanan yang dia bisa nikmati. Tetapi pasti lebih daripada hal berkecukupan. Pasti lebih mewah dari para pejabat yang lain. Bayangkan dia seorang istri bagi raja. Pasti segala sesuatu tersedia yang menyenangkan mulut, yang menyenangkan lidah, bahkan yang dapat mengenyangkan. Pasti tersedia makanan yang super, lebih daripada masyarakat menikmatinya. Tetapi ketika dia dengar nasihat dan teguran itu, dia berkata kepada pamannya Mordekhai, "Baik paman, kalau begitu mari kita merendahkan hati. Mari kita menyangkal diri. Semua keturunan Yahudi, mari bersama-sama merendahkan hati di hadapan Allah yang Maha Kuasa atas kehidupan kita." Alkitab katakan mereka ada dalam doa puasa selama 3 hari. Berani menyangkal diri dalam sikap doa puasa di hadapan Tuhan. Berani menanggalkan apa yang menjadi keinginan mulut dan keinginan matanya. Berani melepaskan haknya untuk tidak menjama dan tidak menikmati makanan berhari-hari. Menyangkal diri di hadapan Tuhan. Ester tidak berkata, "Karena aku ratu, cukuplah kamu hai paman, bawa umat Israel itu, keturunan Yahudi di benteng Susan ini untuk berpuasa. Aku tidak perlu." Tetapi Ester justru yang mengajak umat Tuhan. Mari kita menyangkal diri. Mari kita berpuasa di hadapan Allah. Mari merendahkan hati. Hai umat Tuhan, mari menghadap tahta kasih karunia Tuhan. Mari kita meminta pertolongannya supaya Allah bukakan jalan keluar. Allah menjamah hati raja. Mereka berani menyangkal diri.
Ini tindakan rohani yang sangat luar biasa dari anak-anak Tuhan. Mari kita koreksi diri kita ketika kita ditegur dan dinasehati. Ada banyak orang yang justru menampilkan tampilan-tampilan dalam pemberontakan. Baik dari percakapannya, dari tindakannya, dari perbuatannya. Ketika ditegur, melawan. Ketika dinasehati, sengaja hanya mendengar, tetapi tidak mau melakukan. Kekasih-kekasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, sekali lagi kami yang ada dalam ibadah raya kedua di dalam gedung ini, dan tidak terbatas kepada saudara kami di luar gedung ini, ketika hal yang pertama diajarkan kepada kita, berani mendengar nasihat dan teguran yang datang dan diperdengarkan kepada kita. Yang kedua, setelah mendengar nasihat dan teguran itu, kita berani merendahkan hati di hadapan Tuhan, menyangkal diri, karena kita tahu ada Tuhan yang maha kuasa, yang telah menyediakan yang terbaik bagi anak-anak Tuhan. Hal yang ketiga, Alkitab mengajar kita demikian, dari Nats, kitab Ester pasal 4, ayat pertama sampai ayat yang ke-17. Seorang anak Tuhan yang rindu untuk menikmati dan merasakan apa yang terbaik yang Tuhan sediakan untuk dia hidupi dalam hidupnya, untuk dia nikmati dalam hidupnya. Yang ketiga, Nats itu mengajar kita demikian. Seorang anak Tuhan harus berani memiliki keberanian iman untuk tetap melangkah maju walaupun tidak sesuai dengan pikiran atau yang dipikirkan manusia. Apa yang dipikirkan manusia, Bapak Ibu Saudara, adalah semua yang menyenangkan. Apa yang dipikirkan manusia, semua berbicara mengenai selera dan keinginan. Apa yang dipikirkan manusia, semua jalan yang gampang dan mudah. Apa yang dipikirkan manusia, pasti semua bicara tentang keberkatan dalam hidupnya secara jasmani. Tetapi Nats ini mengajar kita bahwa seorang anak Tuhan harus memiliki keberanian iman untuk tetap berkata dan melangkah maju sesuai dengan nasihat firman Tuhan yang dia dengar, yang dia renungkan. Dia harus berani untuk menampilkannya dalam sikap imannya di hadapan Tuhan. Berani melangkah. Ester memiliki perhitungan yang baik dan cerdas. Dia katakan kepada pamannya Mordehai, "Paman, beberapa waktu ini tidak ada rakyat atau pembesar yang dipanggil raja untuk menghadap kepada dia. Dan jika ada orang yang berani menghadap raja, jika raja tidak berkenan, hukumnya ada dua. Yang pertama, raja akan mengulurkan tongkat pertanda dia diizinkan. Tetapi yang kedua, jika raja tidak berkenan, maka orang yang datang menghadap itu pasti dibinasakan, pasti dilenyapkan, pasti dibunuh." Ester tahu itu. Karena dia istri raja. Raja pun tidak mau pusing jika tidak sesuai dengan keinginan hatinya. Dia akan buang siapa saja seperti dia membuang Ratu Wasti, istrinya sebelum Ratu Ester. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, apa yang dipikirkan manusia seringkali sangat berbeda dengan apa yang Tuhan rancangkan bagi anak-anak Tuhan. Apa yang dirancangkan Tuhan bagi anak-anak Tuhan, kita harus berani melangkah maju walaupun tidak sesuai dengan pikiran kita. Harus berani melangkah maju. Ester katakan, setelah kita semua menyangkal diri dalam doa puasa, aku akan menghadap raja
diterima atau tidak diterima, aku akan melangkah maju. Mati atau hidup, aku pasti melangkah maju. Luar biasa apa yang diajarkan dalam nats ini kepada kita. Sehingga semua umat Tuhan, baik Ratu Ester di istana, dia menolak para dayang-dayang untuk melayani dia. Dia menolak semua petugas yang memberikan dia makan yang enak. Dia menolak semua kesenangan istana. Hanya untuk satu tujuan. Dia diberi kekuatan iman untuk berani melangkah meskipun peraturan atau aturan yang didengar Ester itu mati atau hidup. Dia akan tetap melangkah maju dalam rancangan Tuhan terbaik. Mungkin ada orang yang berpikir begini, kok mau begitu? Sampai mau korbankan hidupnya sebagai ratu. Sampai mau izinkan dia dicelakai, dibunuh raja. Oh, saudara yang kekasih, hanya orang yang hidup dalam iman, yang sungguh, yang kuat dalam iman. Karena ingat tadi nasihat teguran yang dia dengar, membawa dia dalam penyangkalan diri dan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Hanya orang seperti itu yang berani melangkah dengan iman untuk tetap maju. Walaupun orang lain mundur dari Tuhan. Amin. Ada banyak orang yang undur dari Tuhan. Alasannya banyak. Ekonominya tidak bergerak maju. Sakit penyakit silih berganti datang. Persoalan hidup. Ada lagi alasan yang luar biasa kalau kita dengar. Saya tidak mendapatkan perhatian. Saudara, kita bukan anak-anak lagi di dalam Tuhan. Kita sudah cukup lama mengiring dan mengikut Tuhan. Kita harus tetap berusaha untuk memiliki keberanian iman. Tetap melangkah walaupun tidak sesuai dengan pikiran kita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Dr. Bambang baru merilis buku. Judulnya Menembus Batas-Batas Ketidakmampuan. Sudah dijual, sudah dilepas. Batas-batas ketidakmampuan. Tadi tidak sampai 1 jam saya baca semua. Meskipun tidak keseluruhan, tapi saya tahu isinya. Dia bukan dokter spesialis, tetapi Tuhan tolong dia mengerjakan hal yang sangat tidak mungkin. Tapi selalu dia katakan, Tuhan selalu menyertai. Tuhan buka jalan. Dalam setiap bab saya lihat, Allah memberi jalan keluar. Itu luar biasa. Itu sangat luar biasa. Bukunya ditandatangani Menteri Kesehatan, bahkan oleh banyak pembesar di Jakarta. Kalau saudara ada uang, belilah buku itu, tidak apa-apa. Jangan bilang, oh kita bukan dokter. Tidak harus jadi dokter. Tidak harus jadi dokter. Ada motivasi yang bagus, yang kalau kita membacanya, kita pasti termotivasi. Sejarah hidupnya dituliskan, sampai terakhir buku itu dirilis dan dilepas ke pasaran. Nasihat firman Tuhan mengajar kita miliki keberanian iman untuk melangkah maju walaupun tidak sesuai dengan pikiran manusia. Karena pikiran orang yang di kiri kanan kita pastilah selalu yang menyenangkan, selalu yang menyukakan. Kalau boleh hidup tanpa masalah, kalau boleh hidup tanpa persoalan, kalau boleh hidup tanpa pergumulan. Tetapi itu tidak mungkin. Anak Tuhan hanya tampil di hadapan Tuhan jika dia memiliki keberanian iman untuk melangkah maju. Dia pasti lewati persoalan, dia pasti lewati kesulitan, dia pasti lewati pergumulan berat. Bukan sesuatu yang mudah yang dihadapi Ester, yang dihadapi oleh Mordechai, yang dihadapi oleh semua orang Yahudi di benteng Susan, karena telah ditandatangani raja, telah dimeterai sebuah keputusan bahwa semua keturunan orang Yahudi harus dilenyapkan. Ingat, karena raja tidak tahu bahwa Ester itu adalah keturunan orang Yahudi. Ketika dia maju dalam kontestan pemilihan wanita tercantik, dia tidak mengikut sertakan.
Dia keturunan orang Yahudi. Sehingga bagi raja dengan begitu mudah mencap dan memeterai permintaan seorang yang bernama Haman itu, karena raja telah diberikan begitu banyak pemberian, apa yang menjadi imbalan dari kematian semua orang-orang keturunan Yahudi. Ingat hal yang ketiga, memiliki keberanian iman untuk tetap melangkah maju. Walaupun orang lain mundur, walaupun orang lain pesimis, walaupun orang lain istirahat, walaupun orang lain ke kiri atau ke kanan, seorang anak Tuhan harus memiliki keberanian iman untuk tetap melangkah maju, supaya dia dapat menikmati, dapat merasakan apa yang Tuhan sediakan sebagai persediaan terbaik bagi anak-anak Tuhan. Hal yang keempat, Alkitab mengajarkan kita demikian. Ini pasti lebih lagi. Dan saya tahu ini menjadi puncak dari sikap yang diajarkan kepada kita. Seorang anak Tuhan harus berserah sungguh bagi Allah, karena percaya bahwa Allah pasti memberikan jawaban yang terbaik. Kekasih-kekasih Tuhan, baik Ester, baik Mordekhai, mereka belum tahu keputusan seperti apa yang akan diiyakan oleh raja. Mereka tidak tahu apakah kalau Ester menghadap raja diterima atau ditolak. Jika diterima, puji Tuhan. Jika ditolak, Ester akan menjadi korban. Lalu seperti apa sikap mereka di hadapan Tuhan? Berserah dengan kesungguhan hati, karena mereka percaya bahwa Allah pasti memberi jawaban yang terbaik. Wah, kita melihat ini tentu mengingatkan kita bahwa ternyata hidup dalam tangan Tuhan adalah hidup yang sungguh-sungguh ada dalam sebuah kepastian. Bahwa Allah tidak mungkin izinkan anak-anak Tuhan harus hancur di tangan Raja Ahasweros, harus celaka, harus mati. Tetapi orang yang berserah sungguh kepada Allah, meskipun mereka tidak tahu akan seperti apa ke depan, tetapi apa yang telah disediakan Tuhan, seperti topik firman Tuhan, Dia Allah yang kita sembah, menyediakan yang terbaik bagi anak-anak Tuhan. Ketika semua umat Tuhan di benteng Susan, ketika istri raja yang bernama Ester itu, ketika paman dari Ester yang bernama Mordekhai itu, ketika semua keturunan Yahudi yang tinggal di benteng Susan berserah sungguh kepada Allah, maka Alkitab katakan beberapa hari berikut, beberapa waktu berikut, Allah menggenapi yang terbaik itu bagi umat Tuhan. Ketika umat Tuhan berserah sungguh kepada Tuhan, maka yang tidak mungkin itu yang Tuhan kerjakan bagi anak-anak Tuhan. Ketika hidup mereka berserah sungguh bagi Allah, apa yang tidak terpikirkan itu, mereka justru melihatnya dan mereka menjadi kagum. Wah, mengapa Haman yang merancang kematian dengan mengeluarkan harta dari perbendaharaannya, dia setorkan kepada raja untuk mendapatkan apa yang dapat membuktikan bahwa tindakan membunuh, mencelakai keturunan Yahudi tidak dilarang, tidak dituntut. Tetapi sekarang, hari berikut, justru Alkitab katakan Haman yang merancang kematian bagi keturunan Yahudi itu, justru dia yang mati dipakukan di depan banyak orang di halaman istana. Justru orang yang merancang kejahatan itu yang berbalik menerima apa yang dia rancangkan. Karena anak-anak Tuhan hidup berserah sungguh bagi Allah. Saya merasa bahkan dalam segala situasi kehidupan kita, ketika kita menghidupi 4 nasihat firman Tuhan itu, saudara yang kekasih, yang pertama, bersedia mendengar nasihat dan teguran dari firman Tuhan. Yang kedua,
berani menyangkal diri dan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Yang ketiga, memiliki keberanian iman untuk tetap melangkah maju sekalipun orang lain mundur dan tidak hidup sungguh di dalam Tuhan. Yang keempat, berserah sungguh bagi Allah. Maka Tuhan yang kita sembah, Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan, Dia yang akan menggenapi janjinya bagi kita. Maka cari dan temukanlah serta nikmatilah jawaban terbaik Allah yang telah disediakannya bagi anak-anak Tuhan. Carilah dalam pengiringan kita di hadapan Tuhan. Temukanlah setelah sikap kita tampilkan di hadapan Tuhan. Nikmatilah berkat terbaik itu. Dan jangan lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Allah yang kerjakan apa yang disediakannya sebagai yang terbaik, itu yang akan digenapinya dalam kehidupan kita. Pastikan untuk menampilkan sikap rohani seperti nats kitab Ester mengajarkan kepada kita dalam kesempatan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siapapun kita, dimanapun kita hari ini, esok, lusa dan selanjutnya, pastikan untuk tetap percaya Allah yang kita sembah menyediakan yang terbaik bagi kita. Milikilah sikap rohani seperti yang diajarkan kepada kita, maka apa yang Tuhan janjikan pasti digenapinya dalam kehidupan kita. Jangan ragukan firman Tuhan, tanamkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati hidup kita semua. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Bapa Surgawi, kami sudah bersama-sama ada dalam situasi membaca merenungkan nasihat firman-Mu. Dalam kesempatan yang sama dipersekutukan dalam iman kami atas kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Engkau sediakan yang terbaik bagi kami. Dan Engkau berjanji seperti Engkau telah genapi kepada Ratu Ester, kepada Mordehai, kepada umat Tuhan ketika itu. Dan bagi kami pun firman Tuhan itu pasti ya dan amin. Engkau menyediakan yang terbaik bagi kami percaya firman-Mu ya dan amin. Engkau menyediakan yang terbaik bagi kami, dan kami percaya firman-Mu tidak mungkin berdusta, tidak mungkin berbohong bagi kami. Terpujilah nama Tuhan. Bapa Surgawi, hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang hadir dalam rumah-Mu lewat ibadah raya kedua kami. Juga buat saudara kami yang menyaksikan tayangan ini. Roh Kudus, Engkau menjamah kami semua. Jamah pikiran, hati, dan roh kami, supaya kami tetap ada di dalam Tuhan. Kami percaya Engkau selalu menyediakan yang terbaik bagi anak-anak Tuhan. Sembuhkan yang sakit ya Tuhan, kuatkan yang lemah, hiburkan yang berduka cita, bukakan jalan keluar bagi setiap anak-anak Tuhan yang membutuhkannya. Berkati anak-anak kami dimanapun berada, jagai lindungi mereka semua, bahkan keluarga besar Philadelphia. Tuhan, Engkau menaungi kami semua. Banyak hal yang membuat kami takut dan cemas, tetapi kami percaya Engkau selalu menaungi kami, Engkau selalu menjaga kami, Engkau selalu memelihara hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami kembalikan pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Roh Kudus, hidupkan firman-Mu dalam kehidupan kami semua. Sebab kami telah berdoa dan meminta dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Sang Juru Selamat kami, Sang sumber segala kasih karunia bagi setiap anak-anak Tuhan. Haleluya, haleluya, amin, amin.